Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan lagi materi yang sudah saya sampaikan dari instruksi yang sebelumnya. Kalian menyelesaikan jurnal khusus dulu, dan apabila ada jurnal umum kalian selesaikan. Di dalam kolom Excel yang sudah saya berikan ke kalian untuk mengerjakan sampai selesai dengan jurnal pembalik perusahaan dagang, itu kalian perhatikan baik-baik. Ada beberapa instruksi di situ, ada jurnal umum, lalu ada jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan seterusnya sampai dengan jurnal pembalik. Kita lihat sheet yang pertama ya. Ini adalah jurnal umum dari transaksi di buku paket yang sudah saya juga jelaskan ke kalian. Kalian bisa membuka buku paket yang sudah kalian terima dari sekolah ya. Saya ulangi lagi, untuk jurnal umum tadi itu mencatat apa? Retur pembelian, retur penjualan, modal, dan juga kalau ada pengambilan pribadi. Ini jawaban dari buku paket yang sudah selesai sampai dengan jurnal pembalik ya. Ini jurnal umum. Lalu jurnal khususnya bagaimana? Nah, ini yang saya maksud tadi, Nak. Kalau di dalam jurnal khusus, apabila nanti kalian menemukan kolomnya kok begini Bu, kolomnya kok begini Bu, itu fleksibel. Yang saya sediakan di sana ya, ada tanggal, lalu ada keterangan gitu ya. Kalau kalian tambahkan, Bu boleh saya tambahkan syarat pembelian, boleh, silahkan. Ditambah lagi satu kolom, boleh, silahkan. Tuh, ini contoh, kalian jadikan acuan. Lalu jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pembelian secara tunai dan pengeluaran kas lainnya. Ini jawabannya di buku paket ya. Lalu berikutnya untuk mencatat jurnal penjualan, ini saya pakai kolom yang sederhana karena saya menggunakan hanya 2 kolom ya, untuk syarat pembayaran dan untuk 1 kolom untuk piutang dagang pada penjualan tadi. Di slide PowerPoint bisa digunakan kolomnya di bawahnya, fleksibel saja. Kalau garisnya kurang, kalian tambahkan sendiri gitu ya. Lalu JNK, jurnal penerimaan kas. Oke, yang slide di bawah ini ada JU, ada JPB, jurnal pembelian, ada JPK, jurnal pengeluaran kas, ada JPJ, jurnal penjualan, dan ada JNK, jurnal penerimaan kas. Lalu berikutnya ada rekapitulasi jurnal khusus, rekapitulasi jurnal pembelian. Bu, kalau misalnya rekapitulasi saya masukkan setelah jurnal pembelian, boleh? Boleh. Saya sisipkan di dalam, kalau rekapitulasi jurnal pengeluaran kas saya sisipkan di dalam sheet jurnal pengeluaran kas, boleh Bu? Boleh, silakan. Yang pasti itu contoh secara umum, ini saya masukkan di sini jadi satu. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan jurnal khusus, nanti kita cocokkan sama-sama. Saya koreksi kalau hasilnya sudah betul gitu ya. Kalian baru memasukkannya ke buku besar utama. Nah, buku besar utama ini sama dengan halnya perusahaan jasa. Berapa jumlah akun, yaitu yang harus kalian buat. Kalau di sana hanya disediakan misalnya 3 kolom, ya kalian tambahkan sendiri sampai sejumlah akun yang ada. Lalu buku besar pembantu piutang, ada buku besar juga pembantu hutang. Bu, ini apakah boleh saya sisipkan di dalam jurnal sheetnya, di jurnal penjualan dan jurnal pembelian? Silahkan. Kalau mau dirubah sheetnya ini boleh, silahkan. Itu ya Nak ya. Lalu setelah nanti kalian buku besar selesai, kita masuknya ke neraca saldo. Ini neraca saldo. Setelah neraca saldo nanti kemana? Jurnal penyesuaian. Datanya juga ada di jurnal penyesuaian. Oke, ini saya tunjukkan saja. Lalu kita mengerjakan worksheet neraca lajur untuk membantu menyusun laporan keuangan ya.
Setelah kertas kerja kemana? Kita membuat laporan laba rugi. Setelah membuat laporan laba rugi kemana? Ke perubahan modal. Angkanya ini saling berhubungan. Makanya kenapa kuncinya ada di jurnal khusus dan jurnal umum. Kalau sudah diposting ke buku besar, nanti akan menjadi neraca saldo. Jadi ini adalah acuan yang bisa kalian perhatikan ya untuk mengerjakan dari tugas yang sudah diberikan. Itu saja untuk tambahan. Nanti sambil berjalan itu kalian boleh menanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.